Jujur aku tuh waktu riset tentang ini tuh aku ketakutan sendiri karena kan aku ngekosnya di Setiabudi ya. Karena kalau menurut aku itu lebih menyeramkan kasus kriminal daripada kasus horor. Hai, pada video ini saya akan menceritakan tentang sebuah kasus misteri yang melegenda di Indonesia. Ini bukan kasus horor atau mistis gitu, tapi merupakan kasus kriminal yang sampai saat ini belum dapat dipecahkan. Tentang siapa pelakunya, identitas korban, bahkan motif pelaku pun tidak dapat dipecahkan sampai saat ini. Kasus yang akan kuceritakan secara singkat ini dikenal dengan kasus Setiabudi 13 atau Pesona 13 atau mutilasi tahun 1981. Sekarang aku mau ceritain tentang kasus Setiabudi 13. Aku sebutnya Setiabudi 13 saja ya. Di suatu pagi, tanggal 23 November tahun 1981, ditemukan 2 buah kardus di depan Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Pusat. Pada saat itu, lebih tepatnya adalah di seberang gedung Arta Loka. Tapi untuk saat ini, kalau mau dilihat tepatnya itu adalah di seberang gedung Bank Muamalat. Kardus-kardus tersebut mengeluarkan bau anyir atau bau amis dan dikerubungi oleh lalat-lalat. Karena bau anyir tadi dan dikerubungi lalat-lalat, 2 orang satpam PT Garuda Mataram Motor berniat untuk membuka kardus tersebut. Tapi mereka tidak mau asal membukanya begitu saja. 2 orang satpam ini mendatangi polisi yang sedang bertugas saat itu untuk mengatur lalu lintas. Karena pada saat itu tuh jam lalu lintasnya cukup padat untuk tahun 1981. Jadi ada polisi gitu yang untuk ngatur lalu lintasnya. Jadi 2 orang satpam ini bilang nih ke polisi itu ada kardus di sana kayaknya mencurigakan deh, soalnya bau busuk atau bau amis gitu, terus dikerubungin lalat-lalat. Kami mau buka tapi nggak berani. Mungkin seperti itu ya ngomongnya. Tapi karena saat itu si pak polisinya ini cukup sibuk, jadi kalau dulu tuh kan belum ada CCTV ya, jadi kalau mau mantau lalu lintas atau mau menjaga tentang tata tertib berkendaraan gitu, pak polisinya harus fokus ngeliatin mobil yang lewat, dan saat itu tuh cukup ramai. Jadi mungkin kondisinya seperti itu ya. Karena pada akhirnya pak polisi itu lupa untuk mengecek kardus tersebut yang dilaporkan oleh 2 orang satpam itu karena sedang sibuk melaksanakan tugasnya, yaitu mengatur lalu lintas yang saat itu cukup padat. Kemudian ada 2 orang gelandangan yang mengais-ngais sampah untuk dijual ke penada sampah atau bisa kita sebut dengan pemulung. Jadi mereka tuh lagi cari atau lagi mulung di daerah situ, dan kemudian mereka berniat untuk mengambil kardus tersebut untuk dijual ke penadah. Tapi kan kardusnya itu tuh berat banget ya, jadi pas mau mereka angkat gitu, mereka tuh nggak kuat karena kardusnya berat. Jadi mereka berniat untuk membuka kardusnya, untuk ngeluarin isinya mungkin ya. Jadi supaya dipisahin gitu loh, jadi biar nggak terlalu berat. Dan ketika mereka buka, mereka sangat terkejut dengan apa yang ada di dalam kardus tersebut. Jadi ketika dibuka itu, kardus pertama berisikan 13 potongan tulang dan 1 buah kepala manusia, dan kardus kedua berisikan 180 potongan daging manusia, termasuk di dalamnya organ-organ dalam seperti paru-paru, hati, dan limpa. Penemuan isi kardus ini sangat menggemparkan dan kemudian diserahkan ke RSCM atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diautopsi oleh dokter ahli forensik ternama, yaitu Dr. Munim Idris. Dalam proses otopsi, potongan-potongan tersebut disusun menjadi jasad manusia yang nyaris utuh. Jadi tuh ditemukan bahwa anus, kandung kemih, dan pankreas dari jasad tersebut telah hilang. Proses pembedahan membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam, yang kemudian Dr. Munim Idris ini menyatakan bahwa korban dipotong secara sistematis dan mengibaratkan dipotong seperti
kambing guling saking rapihnya dalam proses memotong bagian-bagian tubuh korban tersebut. Hasil otopsi menyimpulkan bahwa korban berjenis kelamin laki-laki dan tidak memiliki identitas, diperkirakan berusia 18 hingga 21 tahun, memiliki tinggi badan 165 cm dengan kondisi fimosis, bertubuh tegak, dan sedikit gemuk. Korban diperkirakan dibunuh dan dipotong-potong sekitar 2 hingga 1 hari sebelum jasadnya ditemukan, yaitu sekitar tanggal 21 sampai 22 November tahun 1981. Dengan proses pemotongan, korban diduga dilakukan oleh lebih dari 1 orang dengan waktu 3 sampai 4 jam dalam mengeksekusi korban tersebut. Pembunuhan ini diduga bukan dilakukan oleh orang biasa karena potongan-potongan tubuhnya itu dipotong secara rapi dan sistematis, dan mengerat tulang dengan bersih juga itu merupakan hal yang sulit untuk dilakukan oleh orang biasa. Umumnya, pemotongan tubuh pada korban pembunuhan ditujukan untuk menghambat proses identifikasi korban dengan merusak atau memotong bahkan menghilangkan bagian tubuh kepala korban atau merusak wajahnya agar tidak dikenali, dan juga kaki dan tangan korban untuk mengaburkan pola sidik jari korban. Jadi supaya polisi itu tidak bisa mengidentifikasi siapa korban itu. Jadi kalau korbannya itu susah diidentifikasi kan si pelaku ini punya waktu untuk kabur atau bahkan dia tidak tertangkap. Namun yang anehnya pada kasus ini, bagian-bagian yang dapat menjadi identitas korban tersebut tidak dihilangkan atau dirusak. Jadi itu masih utuh. Kepala dan sidik jarinya pun masih bisa untuk diidentifikasi oleh polisi. Jadi seolah-olah pelaku ini tuh ingin menantang kepolisian, dapatkah mereka mengidentifikasi korban dan menangkap siapa pelakunya. Karena si pelaku ini tuh kayak sengaja gitu loh. Jadi dia tuh kayak nih sidik jari sama wajahnya nggak gua papain, bisa nggak tuh kalian dapat mengidentifikasi dia, seolah-olah seperti itu gitu. Atau bisa jadi si pelaku ini sebenarnya menggunakan korban sebagai umpan, karena kan si korban ini sebagai korban kasus pembunuhan pertama yang dipotong-potong ke dalam banyak bagian. Jadi si pelaku ini pasti punya asumsi, oh ini akan menjadi pemberitaan besar nih. Bisa saja si pelaku ini mengancam atau ingin sengaja menunjukkan sesuatu kepada golongan tertentu atau bahkan tadi kepolisian tersebut. Jadi kayak si pelaku ini tuh kayak penantang gitu loh. Polisi kemudian membuat sketsa wajah korban dan mencari identitas korban melalui sketsa wajah tadi dan juga pola sidik jari. Ratusan orang yang mengaku kehilangan kerabat atau keluarganya mendatangi kantor polisian untuk membantu proses identifikasi korban. Jadi tuh orang-orang yang ada keluarga atau kerabatnya hilang itu mereka datang ke kantor polisi karena mereka pengen tahu apakah itu keluarga atau kerabat mereka yang hilang selama ini. Tapi anehnya, sampai saat ini tidak ada seorang pun yang cocok yang dapat diidentifikasi sebagai korban. Bahkan, hasil tes sidik jari juga tidak ditemukan pasangan yang cocok sebagai identitas korban. Hingga akhirnya pada tanggal 27 November tahun 1981, korban dikebumikan di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Sampai saat ini, kasus ini menjadi kasus kriminal misteri yang tidak terpecahkan karena identitas korban dan pelaku, bahkan motif pelaku itu tidak dapat diidentifikasi. So, itu dia kasus kriminal misteri yang melegenda di Indonesia. Jujur aku tuh waktu riset tentang ini tuh aku ketakutan sendiri karena kan aku ngekosnya di Setiabudi ya. Karena kalau menurut aku itu lebih menyeramkan kasus kriminal daripada kasus horor. Walau aku juga tetap nggak berani riset tentang kasus horor. Itu dia cerita singkat tentang kasus Setiabudi 13 atau Pesona 13 atau mutilasi 1981 yang merupakan kasus bisa dibilang mutilasi pertama yang terjadi di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, bye!